warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, anak-anakku tersayang, solih solihah kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah, tahun ajaran ini kita akan membersamai teman-teman kelas 1 yang kemarin masih di TK. Selamat datang di SDT Nurul Islam. Dan teman-teman kelas 2 sampai kelas 6 yang sudah naik kelas, barakallah. Semoga kalian puas ya dengan hasil pembelajaran kalian selama 1 tahun. Untuk ayah bunda yang mungkin sudah melihat hasil pembelajaran anak-anak, syukurilah, nikmati, berikan apresiasi tertinggi kepada anak-anak kita yang sudah berusaha dan bekerja keras melakukan pembelajaran secara online selama 1 tahun ini. Pasti tidak mudah bagi mereka. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di dalam kelas, selama 1 tahun kemarin mereka harus lakukan dengan media online, dengan media gadget. Jadi berikanlah apresiasi tertinggi. Apalagi di tengah anak-anak ini ada loh anak-anak yang mempersiapkan dirinya dari mulai bangun subuh, kemudian mempersiapkan persiapan online-nya, mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Jempol buat kalian semua yang sudah belajar secara mandiri. Dan kami juga mengucapkan apresiasi tertinggi kepada ayah bunda sekalian yang sudah sangat bersabar mendampingi anak-anak pembelajaran online. Kami tahu tidak mudah mendampingi anak-anak di tengah kesibukan ayah bunda. Ada yang bekerja hingga larut malam, ada juga yang mungkin memiliki bayi, atau bahkan ada yang memiliki lebih dari 1-2 anak. Semuanya harus belajar online. Tapi dengan kesabaran ayah bunda, dengan dedikasi ayah bunda, dengan teladan dari ayah bunda, alhamdulillah anak-anak bisa melalui proses belajar 1 tahun ini dengan maksimal. Kami berikan apresiasi tertinggi sekali lagi kepada ayah bunda. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir atas semua dedikasi ayah bunda selama pembelajaran online di tahun 2020-2021. Ada beberapa informasi yang hendak Bu Siti sampaikan ayah bunda terkait informasi sekolah. Yang pertama, terkait liburan sekolah. Ayah bunda saat ini mungkin sedang menikmati liburan sekolah bersama Ananda. Mungkin banyak program yang sudah direncanakan sebelumnya, entah berwisata ke rumah sanak saudara, bermain ke rumah tetangga atau lainnya. Ayah bunda sekalian dan anak-anakku, di tengah ujian dari Allah, pandemi yang mungkin saat ini kita sangat tidak harapkan kondisinya meningkat, maka marilah kita patuhi protokol yang ada dengan berdiam di rumah, dengan mengisi liburan di rumah saja. Insya Allah dengan kegiatan berlibur di rumah saja itu bisa melindungi sanak saudara kita, bisa melindungi keluarga kita, bisa melindungi tetangga kita, dan yang paling terpenting adalah bisa melindungi keluarga inti kita di rumah. Karena pada saat ini nikmat yang sangat luar biasa adalah nikmat sehat. Maka mari sama-sama kita jaga kesehatan satu sama lain dengan selalu mematuhi protokol yang ada. Buatlah liburan di rumah ini lebih bermakna ayah bunda. Banyak program yang ayah bunda dan anak-anak bisa rencanakan sehingga liburannya tidak kalah asyik dengan jalan-jalan. Liburannya tidak kalah asyik dengan main ke rumah sanak saudara. Apa saja liburannya? Ayah bunda bisa membuat program cooking class bersama anak-anak. Buatlah menu yang paling disukai oleh keluarga, kita buat bersama. Kita juga dapat membuat program membersihkan rumah. Ada bagian-bagian yang mungkin mengambil peranan di dapur, di kamar mandi, di kamar tidur, ruang tamu, atau kendaraan kita yang biasanya digunakan, jangan lupa untuk selalu dibersihkan. Kemudian kita yang paling penting juga bisa membuat program ibadah bersama anak-anak. Ayah bunda bisa mendampingi untuk tetap melaksanakan qiyamul lail berjamaah bersama anak-anak, saling mengingatkan membangunkan sholat subuh,
tilawah bersama, murojaah bersama, saum sunnah Senin Kamis bersama-sama, iftar jama'i bersama keluarga bersama-sama. Insya Allah semua proses program yang ayah bunda lakukan selama di rumah dan itu dilakukan bersama-sama, itu akan memiliki kesenangan yang tidak kalah saing dengan kita berjalan-jalan di luar. Kita akan tetap bisa mendampingi anak-anak dan anak-anak pun juga akan merasa sangat menikmati pembelajarannya ketika ayah bundanya ikut terlibat dalam program liburan di rumah saja. Jadi selama liburan tetap ya nak, protokol dijaga. Yang kedua, ibadah dijaga. Baca uminya jangan lupa, sholat duhanya selalu senantiasa konsisten. Tidak hanya ketika ditanya oleh Pak Guru, Bu Gurunya di mutabaah, tapi Bu Siti yakin sekali kalian bersama ayah bunda juga bisa menghidupkan sunnah-sunnah yang telah dianjurkan oleh Nabi kita. Karena kita ingin menjadi keluarga Rasulullah, kita ingin masuk surga bersama-sama. Yang kedua, informasinya adalah terkait waktu liburan. Insya Allah ya bunda, waktu liburan Ananda di tahun ajaran 2020-2021 ini sampai tanggal 14 Juli. Jadi anak-anak akan masuk kembali ke sekolah tanggal 15 Juli di hari Kamis dan hari Jumat. Akan banyak program menarik untuk tahun ajaran depan. Semoga kalian bisa mengikutinya ya nak, dalam kondisi yang selalu ceria, semangat, dan selalu bersyukur apapun kondisinya. Yang ketiga, terkait pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Banyak ayah bunda yang bertanya kepada saya atau kepada rekan-rekan guru, apakah pembelajaran di tahun 2021-2022 akan dilakukan secara online atau offline? Oke ayah bunda, jadi berdasarkan hasil isian asesmen yang kami lakukan, pihak sekolah lakukan di website atau di situs Siap Belajar Pemprov DKI Jakarta per tanggal 4 Juli sampai 21 Juli, SD Nurul Islam dinyatakan sekolah yang siap belajar tatap muka. Namun semua kondisi yang ada tetap harus kami taati. Kesiapan belajar dari pihak sekolah sudah siap, dari dinas sudah memberikan lampu untuk kami membuka sekolah. Namun nanti ketika pelaksanaannya ternyata kondisinya belum memungkinkan dan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta belum mengizinkan untuk tatap muka, maka kami belum bisa melakukan tatap muka di wilayah sekolah. Kami harus melakukan tatap muka secara online ayah bunda. Bagaimana kalau misalkan ternyata kondisi sudah lebih membaik dan Nuris sesuai dengan isian asesmennya dinyatakan siap membuka sekolah, maka kami akan membuat regulasinya siapa saja anak-anak yang boleh hadir ke sekolah. Informasi yang kami dapatkan adalah ketika sekolah dibuka, maka prioritas pertama yang dihadirkan ke sekolah adalah kelas 4, 5, dan 6. Itu pun tidak secara serentak, harus bergantian atau harus punya jadwal siapa-siapa saja yang hadir ke sekolah. Bu, bagaimana jika anak saya tidak diizinkan untuk hadir ke sekolah? Insya Allah ayah bunda, walaupun sekolah secara sarana prasarana sudah siap untuk menyambut anak-anak belajar di sekolah, secara izin dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah memberikan lampu hijau untuk kami membuka sekolah, namun kuncinya ACC-nya tetap di ayah bunda. Jadi ketika ayah bunda belum mengizinkan anak-anaknya untuk hadir ke sekolah, maka sekolah wajib memfasilitasi
pembelajaran secara online yang tidak boleh mengurangi atau membatasi atau berbeda dengan yang belajar secara tatap muka langsung atau secara offline. Kami akan melakukan pembelajaran secara blended learning. Artinya ada yang offline, ada yang online, ada yang daring, ada yang luring. Semua anak mendapatkan hak yang sama, pembelajaran yang sama dalam proses pembelajarannya. Jadi, ayah bunda yang memilih untuk tetap meminta anaknya belajar secara online dapat tenang mendampingi anak-anaknya melakukan pembelajaran secara online. Dan untuk ayah bunda yang mengizinkan anaknya belajar secara offline, maka nanti akan dibuatkan regulasinya terkait pembelajaran offline di SDT Nurul Islam. Jadi ayah bunda, tugas kita adalah sama-sama berdoa. Semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa melakukan pembelajaran secara normal seperti sedia kala. Itu harapan kami, harapan bunda, harapan anak-anak sekalian. Demikian dari Bu Siti. Salam sayang, salam cinta untuk ayah bunda, untuk anak-anakku sekalian. Selamat berlibur, nikmati kebersamaan kalian bersama ayah bunda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.